Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini Allah perkenankan kita kembali bertatap muka, walaupun secara virtual ya, melalui video pembelajaran ini. Video ini disampaikan untuk menyampaikan materi terkait dengan pembahasan hutang jangka panjang. Ya. Hutang jangka panjang ini ada dalam pertemuan kita yang ke-12 ya. Mohon teman-teman simak baik-baik penjelasan dari Ibu untuk hutang jangka panjang ini. Ibu akan memaparkan terlebih dahulu materi yang ada pada slide presentasi ya. Ibu akan share screen. Ya, Ibu harap teman-teman sudah memperhatikan dan juga sudah terbuka ya di monitor kalian untuk share screen dari Ibu ini ya. Hutang jangka panjang ya. Kita lihat dulu di sini untuk pengertian hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah suatu kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan menggunakan sumber-sumber yang bukan dari aktiva lancar. Ya, perlu kalian ketahui, hampir sebagian besar memang perusahaan ketika mereka ada hutang jangka panjang, mereka tidak melunasinya dengan aktiva lancar. Karena aktiva lancar biasanya digunakan hanya untuk melunasi hutang-hutang jangka pendek atau hutang lancar. Nah, di sini contoh daripada hutang jangka panjang yaitu hutang obligasi ya, karena rata-rata hampir sebagian besar hutang obligasi ini adalah hutang jangka panjang. Namun di pertemuan sebelumnya ya, kenapa kok ada utang obligasi yang masuk ke utang jangka pendek? Bisa jadi karena memang ada jatuh tempo dari utang obligasi tersebut yang jatuh pada periode yang sedang berjalan. Jadi utang itu dapat dimasukkan ke dalam hutang jangka pendek. Ya. Juga ada utang wesel. Utang wesel ini sebetulnya pada umumnya sih hutang jangka pendek. Namun ada juga yang waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Jadi kita akan masukkan ia ke dalam hutang hutang jangka panjang ya. Kemudian hutang hipotek ya. Nanti silakan kalian cari informasinya apa sih yang dimaksud dengan hutang hipotek itu ya. Kemudian ada contoh lain yaitu hutang bank. Hutang bank rata-rata lebih dari 1 tahun. Ya, silahkan nanti kalian tambahkan lagi apa sih contoh lain dari hutang jangka panjang. Namun intinya bahwa hutang jangka panjang ini waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun dan biasanya untuk pelunasannya perusahaan tidak mengambil dari aktiva lancar. Aktiva lancar itu seperti apa? Seperti kas, piutang, ya, kemudian ada perlengkapan, persediaan, investasi jangka pendek, ya, itu tidak digunakan oleh perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjang. Ya. Nah, bagaimanakah pencatatan pengeluaran obligasi? Mohon diperhatikan teman-teman, karena jurnal-jurnal yang terkait dengan pencatatan pengeluaran obligasi ini sering kali keluar dalam ujian. Ya, tolong diperhatikan ya, kita sambil belajar ini sambil juga mempersiapkan untuk UAS nanti. Ya, baik, Bismillah. Obligasi yang dikeluarkan dicatat sebesar nilai nominal. Pengeluaran obligasi ada dua macam ya. Jadi obligasi ini kalau kalian ketahui bahwa dicatat sebesar nilai nominalnya ya. Bukan nilai setelah kurs, bukan, atau bukan nilai setelah biaya-biaya yang dikeluarkan, bukan. Jadi memang obligasi ini dikeluarkan dan dicatat hanya sebesar nilai nominalnya. Jadi nilai yang tertera di dalam obligasi tersebut ya. Pengeluaran obligasi ada dua macam. Yang pertama, metode yang dicatat hanya obligasi yang terjual. Nah, ini metode yang pertama, bagaimana kalau misalkan pengeluaran obligasi ini ya dan pencatatannya hanya obligasi yang terjual. Karena obligasi ketika terjual, ketika dijual ya bisa jadi ada yang terjual, ada yang tidak gitu. Jadi untuk metode ini adalah metode yang dicatat hanya untuk obligasi yang terjual. Oke, yang pertama,
Jadi pada saat merencanakan, ingat, pada saat merencanakan pengeluaran obligasi itu tidak perlu di jurnal apabila perusahaan menggunakan metode yang dicatat hanya obligasi yang terjual, ya. Nah, pada saat penjualan obligasi, ya, pada saat penjualan obligasi di sini jurnalnya adalah kas di debit, ya. Karena ketika kita jual otomatis ada kas yang masuk, ya. Dan sini ada agio obligasi, ya, dan juga utang obligasi. Agio obligasi ini adalah ketika harga jual obligasi itu lebih dari nilai nominal, ya. Di sini akan dimasukkan misalnya selisihnya nanti, ya, nilai daripada agio obligasi dan juga utang obligasi ini. Nah, utang obligasi ini sebesar nilai nominalnya, ya. Nah, atau ya bisa saja di jurnal kas di debit atau disagio obligasi. Disagio obligasi ini apabila harga jual, ya, kurang dari nilai nominal, jadi akan timbul disagio, ya. Dan di kreditnya utang obligasi sebesar nilai nominal, ya. Ini jurnalnya dulu ya teman-teman, ya. Nanti baru insya Allah setelah video ini kita coba masuk dengan contoh soalnya dengan rupiah, ya, insya Allah. Bismillah. Nah, kemudian metode yang kedua adalah metode yang dicatat yang terjual dan belum terjual. Nah, ini apabila perusahaannya menggunakan metode obligasi yang dicatatnya terjual dan belum terjual. Pada saat merencanakan pengeluaran obligasi ini, ternyata kalau pakai metode ini, perusahaan akan menjurnal obligasi belum terjual di debit dan di kreditnya otorisasi utang obligasi, ya. Sedangkan kalau pada saat penjualan, ya, jurnalnya akan perusahaan akan mendebit kas, ya, sama seperti tadi karena ada dana yang masuk dari penjualan obligasi. Di kreditnya adalah agio obligasi dan obligasi yang belum terjual. Ingat, ini adalah obligasi yang belum terjual. Beda ya teman-teman dengan yang di atasnya. Kalau di atasnya sebelumnya ini, ya, untuk metode yang dicatat hanya obligasi yang terjual, di sini mengkredit utang obligasi. Tapi kalau dicatatnya adalah obligasi yang terjual dan belum terjual, berarti di kreditnya adalah obligasi yang belum terjual. Sedangkan untuk ketika timbul disagio, bahwa jurnalnya di sini adalah kas di debit, disagio di debit juga, dan juga kita mengkredit obligasi yang belum terjual. Ya, mohon diperhatikan jurnalnya, ya, teman-teman, ya. Nah, penjualan obligasi dengan cara dipesan. Pengeluaran obligasi dipesan ada dua macam. Nah, ini kalau kita mesan, pencatatannya juga ada dua macam. Yang pertama adalah metode yang dicatat hanya yang terjual. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Nah, pada saat merencanakan, kalau baru merencanakan, ya, untuk metode yang dicatat hanya yang terjual, ini tidak perlu di jurnal, ya. Nah, pada saat menerima pesanan, ya, untuk pembelian obligasi, maka akan dicatat, akan mendebet, ya, kas, kemudian piutang pesanan obligasi, dan mengkredit agio obligasi serta utang obligasi dipesan. Ya. Kemudian kalau timbul disagio, di mana harga jualnya lebih kecil dari nilai nominal, otomatis akan dicatat kas, piutang pesanan obligasi, dan disagio obligasi ini didebet, serta mengkredit utang obligasi dipesan. Ya. Nah, ini perbedaannya kalau timbul agio, biasanya agio ini akan dikredit, dan kalau timbul disagio ini akan didebet. Ya. Pada saat menerima sisa pesanan, ya, akan menjurnal kas, kemudian dan mengkredit piutang pesanan obligasi. Dan pada saat penyerahan obligasi akan dijurnal utang obligasi yang dipesan, ya, dan mengkredit utang obligasi. Nah, ini kalau misalkan kita mencatat obligasi dengan cara dipesan, di mana metode yang digunakan hanya terkait dengan obligasi yang terjual saja, ya. Nah, mohon diperhatikan. Nah, bagaimana kalau metode yang dicatat yang terjual dan belum terjual? Ya. Pada saat menerima pesanan, ya, perusahaan akan mencatat obligasi belum terjual dan mengkredit otorisasi utang obligasi. Ya.
Nah, pada saat menerima pesanan, ya perusahaan akan mencatat kas piutang di debit dan mengkredit agio obligasi serta utang obligasi yang dipesan. Ya. Atau kalau timbul disagio bahwa di debitnya di sini ada kas, piutang pesanan obligasi, disagio obligasi, dan mengkredit utang obligasi dipesan. Dan pada saat pesanan diterima, maka perusahaan akan mencatat kas pada piutang pesanan obligasi, ya. Berarti ini kurang lebih sama pada saat menerima pesanan obligasi ya dengan metode sebelumnya. Dan pada saat penyerahan obligasi, jurnalnya di sini akan mendebet utang obligasi dipesan dan kreditnya adalah obligasi belum terjual. Nih agak beda ya teman-teman. Kalau di sini kita akan mengkredit obligasi belum terjual pada saat penyerahan obligasi untuk metode yang tercatat yang terjual dan belum terjual. Tapi kalau untuk metode yang dicatat yang terjual saja, di kreditnya di sini adalah utang obligasi. Ya, mohon kalian diperhatikan perbedaannya ini, jangan sampai salah ya nanti ketika ada ujian terkait dengan jurnal atau pencatatan obligasi dengan cara dipesan ini. Ya, oke. Baik, untuk amortisasi agio dan disagio ya dapat menggunakan dua metode, yaitu dengan metode garis lurus dan dengan metode bunga efektif ya. Untuk kedua metode ini Ibu tidak jelaskan secara detail ya. Ini hanya ingin kalian paham ya bahwa untuk metode garis lurus ya biasanya memang informasinya ya kalau kalian ingin mengetahui lebih jelas ini ada di buku ya Intermediate Accounting ya. Nanti silakan kalian pelajari di halaman 368 ya. 368 untuk metode garis lurus ya. Silakan nanti dilihat saja ya, dibaca saja ya, karena memang ini butuh penjelasan yang lebih ya. Tapi setidaknya mohon Ibu minta kalian membaca ya. Setidaknya ketika kalian membaca ada informasi yang bisa kalian pahami. Dan juga ada metode bunga efektif ya. Silakan nanti juga dibaca, informasinya ada di halaman 368 untuk buku Intermediate Accounting Zaki Baridwan ya. Pencatatan utang obligasi. Nih, bagaimana kalau pencatatan utang obligasi ya? Jadi kalau kita bicara mengenai hutang jangka panjang, jadi pembahasan di sini adalah mengerucut kepada utang obligasi ya, karena memang obligasi ini rata-rata hutang yang memang pelunasannya lebih dari 1 tahun ya. Apabila obligasi dijual tidak pada tanggal pembayaran bunga, pembeli obligasi harus membayar harga obligasi ditambah bunga berjalan sejak tanggal bunga terakhir sampai dengan tanggal penjualan obligasi tersebut. Jadi kalau misalkan kita menjual obligasi ya, tidak pada tanggal, misalkan tanggal obligasi misalkan 1 Juni gitu ya, kita tidak menjual tanggal 1 Juni gitu ya, berarti nanti misalkan kita jual example misalkan tanggal 15 Juni gitu ya. Berarti di sini nanti pembeli harus membayar harga obligasi ditambah bunga berjalan ya. Ada bunga berjalannya ya. Atau mungkin jualnya bukan 15 Juni deh. Atau mungkin misalkan pembayaran bunga 1 Juni dan misalkan 1 September. Ya, pembayaran bunga adalah 1 Juni dan 1 September, setahun 2 kali. Nah, obligasi ini ternyata dijualnya misalkan 1 Agustus gitu loh. Nah, otomatis nanti pembeli ini harus membayar harga obligasi tersebut plus bunga berjalan jadi hitungannya adalah dari Juni sampai Agustus, 1 Agustus ya. Sejak tanggal bunga terakhir sampai dengan tanggal penjualan obligasi tersebut ya. Nanti ini informasinya untuk penjelasan perhitungannya insya Allah ada di dalam buku Zaki Baridwan juga di halaman 370 ya, mulai dari 370 ya penjelasannya sampai 374 ya. Nah, ini kalau pencatatan untuk utang obligasi ya sebetulnya nggak beda jauh dengan pencatatan ketika
investasi obligasi ya. Bedanya kalau kita utang obligasi di sini kita menjual, kalau kita investasi berarti kita membeli ya. Perbedaannya di situ. Tapi intinya ketika kita menjurnal tahapan-tahapannya itu sama ya. Nanti jurnalnya pun perbedaannya hanya satu menjual, satu membeli ya. Insya Allah nanti jika ada kesempatan, Ibu juga akan membuat video terkait dengan bagaimana pencatatan utang obligasi ya, dengan contoh soalnya biar bisa lebih real. Namun dalam kesempatan ini, Ibu hanya menjelaskan terkait dengan apa yang ada di slide. Jadi belum ada nilai rupiahnya ya. Tapi namun demikian mohon tetap kalian simak ya secara teorinya terlebih dahulu ya. Oke. Jurnal untuk mencatat utang obligasi. Pada saat penjualan obligasi, ya, perusahaan akan mencatat kas, ya, karena kita akan terima uang yang masuk akibat penjualan obligasi, dan juga akan mengkredit agio obligasi. Jadi agio obligasi ini yaitu terjadi ketika harga jual itu lebih besar daripada nilai nominal, akan timbul agio, dan juga akan mengkredit utang obligasi, ya, ini senilai nilai nominalnya, ya, dan juga ada utang bunga yang tadi Ibu jelaskan di awal, ini terkait dengan bunga berjalan, ya, seperti itu. Nanti hitungannya ada ya. Nah, kalau misalkan timbul disagio berarti jurnalnya adalah kas ya. Kemudian mendebet disagio, mengkredit utang obligasi dan mengkredit utang bunga ya, seperti itu. Nah, pada saat pembayaran bunga ya, karena obligasi ini tergantung sih di dalam obligasi tersebut hutangnya dibayar berapa kali. Kalau misalkan setahun 2 kali, berarti ketika pembayaran pertama maupun kedua kita akan menjurnal biaya bunga obligasi di debit, kemudian utang bunga obligasi di debit dan kas di kredit ya ketika membayar bunga ya. Nah, pada saat akhir tahun kita akan mencatat AJP ya untuk biaya bunga yang masih harus diterima ya. Jadi jurnalnya adalah biaya bunga obligasi dan kreditnya adalah utang bunga obligasi. Ya. Kalau kalian perhatikan ini jurnalnya persis sama dengan yang ada di dalam penjurnalan untuk investasi obligasi ya. Itu. Cuman bedanya kalau investasi obligasi jatuhnya bukan utang ya, tapi piutang ya. Tapi piutang. Dan ini juga bukan biaya, tapi adalah pendapatan bunga ya. Oke. Kemudian kita juga akan AJP amortisasi agio dan disagionya ya. Jadi kalau agio yang timbul berarti kita akan menjurnal atau AJP agio obligasi di debit dan mengkredit biaya bunga obligasi, serta kalau disagio kita akan mendebet biaya bunga obligasi dan mengkredit disagio obligasi ya. Untuk pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo. Ya, selisih antara jumlah pelunasan dengan jumlah nilai buku obligasi dicatat sebagai laba atau rugi. Ya. Nilai buku obligasi sama dengan nilai nominal ditambah agio yang belum diamortisasi atau dikurangi dengan disagio yang belum diamortisasi. Ya, tolong diperhatikan ya teman-teman. Nanti ketika ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan nilai buku obligasi? Jadi nilai buku obligasi di sini adalah nilai nominalnya ditambah dengan agio yang belum diamortisasi atau nilai nominal dikurangi dengan disagio yang belum diamortisasi. Ya, mohon diingat-ingat ya teman-teman ya. Oke, baik. Ada obligasi yang ditarik dari peredaran, ya. Jadi udah dijual, kemudian mungkin karena satu dan lain hal, obligasi yang sudah diterbitkan atau sudah dijual ditarik kembali dari peredaran. Ini dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu obligasi yang ditarik dan tidak akan dijual kembali, ya. Kemudian yang kedua adalah obligasi yang ditarik nantinya akan dijual kembali. Kalau obligasi yang ditarik dan tidak akan dijual kembali yaitu rekening obligasi di debit ya, kita akan mendebet rekening obligasi ya sebesar jumlah nominal obligasi yang ditarik ya. Nah, sedangkan untuk obligasi yang ditarik ya kemudian nanti akan dijual kembali
pada waktu penarikan di debit rekening Treasury Bonds, ya. Treasury Bonds. Jadi nanti kalau ada rencana ketika obligasi ditarik kemudian akan dijual kembali, bahwa nanti kita akan mendebit Treasury Bonds, ya, atau obligasi Treasury, ya. Obligasi berseri, ya. Ya mungkin teman-teman udah baca juga ya waktu penjelasan di dalam slide sebelumnya bahwa obligasi ini ada jenisnya yang obligasi berseri, ya. Amortisasi agio atau disagio obligasi berseri bisa dilakukan dengan metode garis lurus atau metode bunga efektif, ya. Metode amortisasi agio dan disagio garis lurus di dalam obligasi seri disebut dengan metode obligasi beredar. Nah, tolong perhatikan teman-teman. Apa yang dimaksud dengan metode obligasi beredar? Metode obligasi beredar adalah metode amortisasi agio dan disagio garis lurus di dalam obligasi berseri. Jadi seperti kita ketahui tadi bahwa ada dua amortisasi agio dan disagio, bisa dengan metode garis lurus, satu lagi dengan metode bunga efektif, ya. Nah, ini untuk metode obligasi beredar ini adalah ketika amortisasi ini menggunakan garis lurus dan untuk obligasi berseri, ya. Agio atau disagio obligasi berseri diamortisasi dengan menggunakan persentase yang dihitung sebagai berikut. Persentase amortisasi hitungannya yaitu nominal obligasi yang beredar dalam periode tersebut dibagi dengan jumlah nominal obligasi yang beredar seluruh periode. Ingat, persentase amortisasi, ya, misal ini rumusnya adalah nominal obligasi yang beredar pada periode tersebut, ya, dibagi dengan jumlah keseluruhan nominal obligasi yang beredar seluruh periode, ya. Apabila obligasi berseri yang beredar ditarik untuk dilunasi sebelum jatuh temponya, maka agio atau disagio yang berhubungan dengan obligasi yang ditarik harus dibatalkan, ya. Jadi ada kalanya obligasi berseri, ya, beredar, kemudian belum jatuh tempo ini sudah ditarik, ya, mungkin karena ada satu hal jadi harus ditarik, maka tidak dipertimbangkan untuk agio dan disagionya, atau dengan kata lain agio dan disagionya harus dibatalkan, ya. Pertukaran obligasi. Apabila terjadi pertukaran antara obligasi dengan saham perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut, maka perlu dipertimbangkan agio dan disagio yang belum diamortisasi dan juga bunga berjalan, ya. Jadi ternyata obligasi ini bisa, ya, ditukar, ini salah satunya dengan saham. Saham yang dikeluarkan untuk menukar obligasi bisa dicatat dengan menggunakan salah satu cara di bawah ini, ya. Yang pertama, saham yang dikeluarkan nilainya dicatat sebesar harga pasar saham tersebut pada saat pertukaran. Sehingga kalau ada selisih antara harga pasar saham dengan nilai buku obligasi, itu akan dicatat sebesar laba atau rugi pertukaran. Yang kedua, saham yang dikeluarkan dicatat sebesar nilai buku obligasi yang ditukarkan sehingga tidak ada laba rugi pertukaran, ya. Mohon kalian perhatikan. Jadi ketika dicatat atau timbul adanya laba rugi ini ketika saham yang dikeluarkan ini, ya, dicatat sebesar harga pasar saham tersebut, ya, ketika terjadi pertukaran, ya, yang selisihnya nanti timbul sebagai akibat harga pasar saham dikaitkan dengan nilai buku obligasi, ya. Tapi kalau misalkan harga saham yang dicatat untuk ditukar itu dicatat sebesar nilai buku obligasi, ya, maka tidak ada laba atau rugi pertukaran. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Insya Allah sih nggak terlalu sulit, ya, ini pemahamannya, ya. Oke, baik teman-teman, ini penjelasan untuk pertemuan kita yang ke-12 terkait dengan hutang jangka panjang, ya. Harapannya mudah-mudahan dari
penjelasan ini ya, teman-teman dapat memahaminya ya, minimal teorinya dulu. Insya Allah ada next video yang Ibu akan jelaskan untuk contoh soalnya terkait dengan obligasi yang diterbitkan, obligasi yang dipesan, dan juga bagaimana untuk pencatatan atas penjualan obligasi tersebut ya. Oke, Ibu rasa itu saja untuk penjelasan slide ke-12 ini ya. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ya. Itu saja, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.